Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Graham Arnold resmi dipecat. Setelah hanya mampu menahan imbang timnas Indonesia di kualifikasi round 3 Piala Dunia, Graham Arnold dipecat oleh Federasi Sepak Bola Australia. Kasihan. Nah, sebelum Graham Arnold ada 6 pelatih lain yang pernah dipecat setelah dikalahkan timnas Indonesianya Sintayong. Siapa dia? Yuk kita cek. Yang pertama ada pelatih Kuwait Vitesse Lavicka. Ya, beliau dipecat setelah kalah dari timnas Indonesia 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Pada waktu itu Kuwait bertindak sebagai tuan rumah. Yang kedua ada pelatih Singapura Tatsuma Yoshida. Yoshida mengundurkan diri dari pelatih timnas Singapura setelah kalah di semifinal Piala AFF 2020. Yang ketiga ada pelatih Malaysia Tan Cheng Ho. Sama seperti Yoshida, Tan Cheng Ho itu dipecat setelah kalah dari timnas Indonesia di penyisihan grup Piala AFF 2020. Yang keempat ada pelatih Arab Saudi U19 Darmin Hertog. Ya, beliau dipecat setelah hanya imbang 3-3 di turnamen internasional di Korea Asia melawan timnas Indonesia. Selanjutnya ada Din Tenam, pelatih timnas U20 Vietnam. Ya, Din Tenam dipecat setelah kalah 3-2 dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 lawan Indonesia. Dan di pertandingan itu Marcelino Ferdinand menjadi bintang. Selanjutnya masih dari timnas senior Vietnam, yaitu ada Philippe Troussier. Philippe Troussier dipecat setelah kalah back to back 1-0 di Jakarta dan 0-3 di Hanoi pada pertandingan paling menyakitkan itu kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Indonesia. Dan semua pelatih itu dipecat dan mengundurkan diri itu setelah kalah melawan timnas Indonesia. Ini gara-gara Sintayong efek ini, makanya sampai beberapa pelatih itu bahkan ada sampai 6 ya, itu dipecat karena melawan Indonesia di eranya Sintayong. Kita patut apresiasi. Jadi Sintayong ini punya dampak yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia, sampai-sampai pelatih dari negara yang dilawan sama Indonesia itu kalau kalah dari Indonesia pasti ya langsung dipecat. Itu gila memang Sintayong efek. Misi kita. Teknikal, fisik boleh oke sama, tapi visi misi memang beda ini. Kapan ya kita harus lihat Tom Hai. Iya. Tom Hai dia dribble bola, dia nggak nyari ruang kosong, tapi dia datangi lawan. Betul. Buat apa? Buat temennya kosong ke sana. Iya. Kalau dia cari ruang kosong, ditutup Iya, temennya. tutup sama betul. Itu kalau mata saya. Kadang-kadang kita bingung ya, kok dia datangi gitu ya? Dia datangi karena dia datangi buat temen dia kosong, jadi dia menarik. Itulah yang tidak dipunya sama pemain-pemain lain. Kelebihannya Tom Hay itu. Jadi kita sebenarnya dengan datangnya pemain-pemain seperti Tom Hay, Jay Itzes, ya semua pemain-pemain diaspora lah. Menurut saya secara teknik mereka lebih bagus ya. Karena kenapa begitu? Karena di Eropa fasilitas mereka itu lebih bagus daripada di Indonesia. Jadi kalau kita bilang Tom Hay itu ketika main bola dia datangi lawan bukan mencari ruang kosong ya. Mungkin dia di klubnya dia di Heerenveen, kemudian di klub-klubnya dia sebelumnya itu yang bermain di Liga Belanda itu mungkin dia dapat ilmu seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal positif teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dari Tom Haye, ilmu-ilmunya dia atau teknik-tekniknya dia itu bisa diserap oleh pemain-pemain lokal yang mungkin secara teknik itu atau secara skill itu masih standar-standar saja. Tetapi dengan adanya Tom Haye dan beberapa pemain diaspora yang ada sekarang, ilmu mereka itu menurut saya harus diserap sampai habis, sampai jago juga pemain-pemain lokal ini. Jadi itu sebenarnya hal positif, bukan kita hanya sekedar melihat yang negatif-negatif saja lalu kita lupa dengan ada hal yang positif gitu. Ternyata nggak cuma pemain timnas lo yang dinaturalisasi, pemadam satu ini juga. Woi, pemadam dari mana? Dari Prancis kah? Bule Prancis satu ini turut memakai peralatan standar pemadam saat ikut memadamkan kebakaran yang melanda Pasar Ubud, Bali. Berkat pengalamannya memadamkan api di negara asalnya, ia dan gabungan pemadam Bali akhirnya Oh, dia sudah berpengalaman di Prancis, makanya tidak heran kalau dia juga jago di sini, gitu kan? Tidak apa-apa, yang penting sudah punya pengalaman di negara sebelumnya, iya kan? Naturalisasi adalah penipuan. Itu yang ngomong belum pernah ditabok dengan 70.059 penonton timnas. Itu pasti langsung ya gali lubang, itu langsung rip itu. Batik dari Malaysia, rendang dari Malaysia. Oke.
Gue ada satu lagi. Tidak, itu dari Indonesia. Ya kita lanjut dulu videonya. Saran buat Malaysia untuk ngeklaim ini orang sih, namanya Tommy Welly. Nah itu klaim aja. Pertanyaannya orang Malaysia mau tidak begitu klaim Bung Towel itu? Dari Malaysia nggak apa-apa. Ya klaim aja. Oke? Yang 2 itu kalau bisa jangan, yang rendah sama itu jangan. Nah yang 3 ini dengan senang hati klaim aja Tommy Welly from Malaysia. Oke? Ya boleh. Tapi pertanyaannya itu Malaysia mau tidak? Saya pikir Malaysia juga tidak mau itu. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir baru aja menanggapi kritikan anggota DPR soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR Sino Roji ini menyatakan dia kurang bangga karena timnas kita banyak diisi oleh pemain naturalisasi bukan akamsi alias anak kampung sini. Tapi Pak Erick menanggapinya dengan tenang. Ya, ini semua sesuai aturan FIFA, kata Pak Erick. Dia lalu memberi contoh. Nah, lihat tuh Belanda, ada pemain keturunan Suriname. Prancis, banyak dari negara bekas koloninya. Terus ada Spanyol, bahkan pernah menarik Diego Costa dari Brazil. Betul itu. Dan Italia juga pernah mengundang pemain Argentina. Dan Pak Erick pun menegaskan, naturalisasi ini bukan asal-asalan. Para pemain itu tetap punya darah Indonesia, entah dari bapak, ibu, kakek, atau nenek. Sepak bola itu event global. Kita harus menggunakan semua talenta terbaik bangsa. Mamam loh, si Noroji kena comeback kan. Gak ngerti bola, sok-sokan mau tampil sih. Jadi ya kalau negara lain bisa menarik pemain keturunan, kenapa kita enggak? Yang penting kita fokus ke perbaikan prestasi. Karena pada akhirnya Garuda di dada itu tidak mengenal batasan. Betul sekali. Dan juga mereka ini sekali lagi ya bukan orang asing seperti yang dibilang sama para pengkritik offside itu. Mereka ini orang Indonesia yang lahir di luar negeri di Belanda. Jadi kalau sampai mereka pulang ke Indonesia dan bela timnas kita memakai baju jersey timnas ada Garuda di dada, itu karena bukti cinta mereka dengan Indonesia. Tidak ada itu yang dibayar seperti yang dibilang sama kebanyakan orang yang suka mengkritik itu, bilang paspor ganda lah segala macam lah. Harus bisa dibuktikan itu, jangan sampai itu hanya jadi fitnah dan tuduhan yang buat para pemain diaspora itu mereka menjadi frustrasi itu, iya kan? Pelatih Australia dipecat. Oke guys, jadi Graham Arnold, pelatih Australia akhirnya dipecat ya. Gua gak tahu dia dipecat ke atau mundur ke atau gimana, tapi intinya sudah resmi tidak melatih Australia lagi setelah 2 rentetan hasil yang kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia. Graham Arnold ini adalah pelatih terlama dalam sejarah Australia. Graham Arnold sudah menunggangi Australia sejak tahun 2018 dan meraih hasil rekor ya di Piala Dunia 2022 kemarin. Pokoknya Australia itu lolos ke babak berikutnya. Terus, apakah ini Sintayong Entertainment Effect? Gimana menurut kalian? Ini Graham Arnold masuk nggak ke daftar kumpulan korbannya Sintayong? Nah ini sepertinya masuk karena setelah lawan Indonesia kan mereka tidak lawan siapa-siapa itu. Tapi tiba-tiba kita dengar berita kalau Graham Arnold ini sudah mengundurkan diri dari kursi kepelatihannya Australia. Berarti ini gara-gara Sintayong. Mau mitos atau fakta ya kita simpulkan masing-masing lah. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih ya, di atas nih ya ada foto gambar dari Ian Maatsen ya. Karena banyak lagi nih rumor-rumor yang beredar-beredar lagi kenceng-kencengnya nih rumornya nih Ian Maatsen nih ya. Apakah sekarang waktu yang tepat Bang Maatsen ya sekelas Messi Hilgers aja bisa bergabung loh ke timnas Indonesia loh. Gue gak nyangka loh ya. Gue rumorin terus Messi Hilgers dan pada akhirnya bergabung ke timnas Indonesia dan secara Messi Hilgers itu kan bisa. Kalau kita tidak salah, si Ian Maatsen ini belum pernah dimainkan sama Ronald Koeman. Bahkan kemarin Euro kalau tidak salah itu dia disuruh datang itu. Cuma ya tidak dikasih jam bermain sama Ronald Koeman. Makanya dia sedikit kecewa tuh. Ya ini kesempatan buat Indonesia. Kalau memang dia punya darah Indonesia, sikat sudah bawa. Ini pemain mahalnya Aston Villa ini ya. Karena itu harus cepat. Itu satset. Timnas. Katanya dengan bawain pemain Belanda, gotongin pemain Belanda ke Indonesia, naturalisasi. Biasakan nonton sampai selesai ini. Jangan kita ambil kesimpulan di awal-awal video ya, saudara-saudara. Kita nonton sampai selesai. Hasilnya bakal jauh lebih bagus. Sepak bola kita bisa lebih berkembang katanya, bisa lebih maju. Tapi mana hasilnya? Gitu-gitu aja. Gak ada bedanya sama pemain lokal. Kemarin 2 kali main juga imbang semua.
Nggak ada yang menang. Terus pemain juga udah Belanda semua. Udah nggak ada akamsinya, udah nggak ada local pride. Terus ngapain masih dukung timnas kalau gitu? Menang kagak, pemain Belanda semua isinya. Pikir ulang deh, kalau misalnya mau dukung timnas. Gitu, kata lo. Sudah saya bilang nonton itu sampai akhir. Jangan kita ambil kesimpulan di awal-awal. Lu yang mikir. Jangan lu pernah sebut mereka orang Belanda. Mereka semua orang Indonesia. Yes, betul. Sama kayak lu. Yang bahkan nasionalismenya lebih tinggi daripada lu. Tahu? Kenapa? Ya mungkin memang mereka nggak lahir di Indonesia. Tapi apa? Sekarang mereka lebih milih Indonesia. Membela negara kelahiran nenek moyangnya mereka dengan bangga. Lagian lu harusnya kan dukung gitu loh, timnas kita lagi harus. Iyalah. Timnas kita lagi wangi-wanginya, lagi ada di top performa nih. Ya. Mereka lagi berjuang sekarang untuk mencoba mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia. Mimpi lu juga. Lu bisa bayangin gak kalau misalnya beneran Indonesia ke Piala Dunia? Untuk pertama kalinya sang saka merah putih dikibarkan dengan gagahnya di panggung sebesar Piala Dunia. Dan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, diputarkan dengan bangga, dengan lantang di panggung sebesar Piala Dunia. Lu bisa bayangin gak? Merinding gue ngebayanginnya aja. Lu masa gak bangga sih? Lu gak usah sok-sok ikutan Rocky Gerung deh. Yang kerjanya di politik ngomentarinya sepak bola. Kan jadinya jaka sembung bawa golok, kagak nyam. Keren. Lanjut Bang. Jadi buat lu yang kagak ngerti apa-apaan soal timnas, soal sepak bola, kagak usah ngomen-ngomen aneh-aneh deh. Ya, gua nggak mau nih. Cuman gara-gara bacot lu doang, pemain-pemain timnas kita, pikirannya, mentalnya keganggu. Biarin mereka fokus deh berjuang buat banggain negeri ini. Betul. Tapi kan itu sudah ada yang bilang juga, Pak Sekjen itu bilang ada beberapa pemain yang merasa terganggu. Cuma penguatannya itu keren menurut saya. Kenapa? Karena Pak Sekjen bilang begini, anggap saja mereka orang itu yang orang sakit jiwa. Mereka sakit jiwa, tidak waras, yang mencoba untuk mengganggu kalian. Keren itu. Ya memang mereka ini kritik secara offside. Makanya saya bilang mereka pengkritik offside itu. Jadi ya kita biarkan saja. Kita fokus untuk dukung timnas itu. Kalau mereka keterlaluan, baru kita tangkis narasi-narasi mereka. Kan begitu. Gemilang tangan Indonesia, 7 pelatih timnas negara lain jadi korban Sintayong. Oh 7, bukan 6. Tadi di video pertama bilang 6, ini 7. Selama 4 tahun ini Indonesia tampil apik di bawah asuhan Sintayong. Kemajuan timnas Indonesia di bawah STY telah menelan korban 7 pelatih timnas negara lain. Terbaru adalah Graham Arnold yang memilih mundur dari kursi pelatih Australia lantaran dirinya tak berhasil menang melawan Indonesia di GBK. Padahal Graham Arnold adalah pelatih terlama Australia yang melatih sejak tahun 2018 lalu. Sebelumnya sudah ada 6 pelatih timnas negara lain yang dipecat atau mundur setelah melawan STY. Gemilang tangan. Itulah STY efek yang tidak diketahui sama para pembenci timnas atau yang selalu mengkritik STY. Apa untungnya STY buat timnas Indonesia? Inilah untungnya. Negara-negara yang sepak bolanya elit, pelatihnya mengundurkan diri setelah lawan Indonesia itu gara-gara STY itu. Tolong video ini semoga sampai ke Pak Erick Thohir ya. Tolonglah Pak, kalau misalnya begini terus ya, udahin aja Pak, naturalisasi Pak, udahin. Percuma Bapak totalitas, sungguh-sungguh buat majuin bola negara ini yang masyarakatnya bener-bener fanatik banget sama bola. Yang dulu bolanya terpuruk, tidak diperhitungkan di mana-mana, dan sekarang perlahan mulai membaik dengan proyek yang sangat berhasil, tapi malah dicibir di kanan kiri. Malah ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan. Jadi guys, isu naturalisasi ini itu udah mulai nyampe nih. Harusnya sih pasti nyampe ke kuping para pemain diaspora ya. Kan mereka kan punya gadget, mereka pasti tahu lah. Ini salah satunya Sandy Walsh ya, dia speak up nih. Udah mulai frustasi ini dia ngedengerin nih. Coba lu bayangin ya, ada orang yang karirnya di Eropa bagus dan dia memutuskan untuk memilih timnas Indonesia, tapi malah dinyinyirin gitu, malah disudut-sudutin gitu. Contoh lain misalnya Messilgers lah ya. Do ini salah satu back yang prospeknya paling oke, paling baik di Eropa sekarang untuk level pemain diaspora. Kabarnya dia mau dibeli Ajax, dibeli Feyenoord, dibeli PSV, tim-tim papan atas di Belanda, dan dia itu masuk radar timnas Belanda. Tapi dia memilih
milih timnas Indonesia. Udahlah, percuma juga Hilgers. Lu mau bela negara ini tapi lu nggak dihargain gitu di sini. Masih ada segelintir orang yang secara terang-terangan itu berusaha untuk mengembalikan sepak bola ini menjadi kerana kegelapan lagi. Tapi pertanyaannya begini, berapa persen sih mereka yang selalu mengomentari, atau ya katakanlah orang-orang yang selalu mengomentari soal pemain diaspora? Mungkin hanya dari 100% mereka mungkin cuma 2%. Jadi menurut saya kita jangan sampai terganggu dengan mereka. Kita fokus saja dukung timnas untuk pemain-pemain diaspora ya. Semoga mereka tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Tapi saya pikir ya mereka sudah dewasa, mereka sudah ya matang lah dalam soal-soal beginian. Jadi saya pikir mereka tetap akan bermain untuk Indonesia dengan fokus nanti. Padahal kita udah di track yang bener ini boy. Tapi jujur ya, gue kalau jadi pemain diaspora sih sakit hati sih gue kalau diomongin begitu mulu. Tolong sampein ke Pak Erik ya, udah hinain naturalisasi biar mereka pada puas gitu, biar mereka pada seneng ngeliat bola kita tuh gini-gini aja. Udah. Jangan bang, karena kalau sampai begitu nanti mereka tujuan mereka itu tercapai, padahal sebenarnya tujuan mereka itu tidak bagus untuk timnas gitu. Jadi kita lebih baik ya mendatangkan sebanyak-banyaknya itu pemain-pemain diaspora biar mereka makin diam, tenggelam narasi-narasi mereka tuh. Iya. Percuma bapak capek. Pemain diaspora juga balikin aja paspornya semuanya biar semuanya pada seneng tuh. Orang-orang yang pada nggak mau bola kita maju. Kesel gue lama-lama nih. Dikasih tontonan bola yang bener malah maunya bola zaman dulu yang long ball doang. Terus ngelawan Thailand sama Vietnam kesusahan. Capek banget. Iya bang, karena mereka tidak dapat uang lagi dari situ. Iya toh. Menjadi WNI dulu, baru melawan MU. Ya, Misliker dan Eliano akan melakukan sumpah WNI pada hari Minggu. Masih sesuai aturan, tapi sumpah WNI akan dilakukan di Belanda. Itulah. Dia nanti jadi manusia pertama dari Indonesia, pemain Indonesia yang bermain di Europa League, dan juga dia orang pertama yang bermain laga resmi ya, untuk kelas Eropa itu di Old Trafford teman-teman. Bangga saya ada bendera Indonesia nanti itu. Ketika starting line up-nya itu dirilis begini kan, ada bendera-bendera negara mereka, di situ ada IND atau INA, INA. Ngeri sekali, ada lambang, ada merah putih di situ. Negara kita itu senang kita ya, pasti senang. Berita lagi nih guys, Emil Audaro, saya orang Indonesia asli, dia bilang. Ayah saya 100% berdarah pribumi dari Indonesia, dan dia berharap bisa dinaturalisasi. Tidak apa-apa, bisa, bukan tidak bisa dinaturalisasi. Saya yakin Pak Erik juga ya bisa memperhitungkan si Emil Audero ini untuk dinaturalisasi begitu. Bagus kalau dia datang. Cuma sayangnya begini, kita itu sudah ada Martin Paes. Nah kalau sampai dia mau dinaturalisasi, nanti dia akan tetap jadi pilihan kedua itu. Nanti kan dia kecewa lagi itu dengan Indonesia, dan nanti akan menimbulkan narasi-narasi negatif itu. Jadi ya menurut saya pribadi lebih baik dia fokus saja untuk menjadi kiper utama di Como itu, dan juga di timnas Italia. Siapa tahu kan bisa tembus skuad utamanya Italia itu, daripada Indonesia kan sudah ada Martin Paes itu kan. Jadi ya lebih bagus fokus saja di Italia. Apalagi Como harus singkirkan Pepe Reina dulu itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya tanggapan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.